Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianti Jafar, saya perwakilan dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara kami yang kami lakukan di Jalan Kiai Haji Adam Jakaria, Kelurahan Dembejaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu etnobotani. Etnobotani merupakan ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan tumbuhan. Kemudian etnobotani juga ini mempelajari hubungan antara manusia dan tumbuhan dalam ekosistem ilmiah. Adapun kajian-kajian etnobotani yang berperan dalam memberi pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang biologi tumbuhan dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Adapun pendekatan analisis etnobotani, di sini ada etnobotani utilitarian, kemudian etnobotani kognitif, ekologi budaya. Kemudian kita masuk pada pemanfaatan etnobotani. Di sini sumber obat-obatan tradisional sebagai atau dapat menjadi pilihan utama masyarakat karena akses fasilitas kesehatan yang jauh dan harga obat sintesis yang sangat mahal. Kemudian, sebagian obat masyarakat dapat menggunakan tanaman obat karena tanaman tersebut memiliki khasiat tertentu. Adapun tumbuhan obat merupakan tumbuhan yang berkhasiat yang dapat menghilangkan rasa sakit, meningkatkan daya tahan tubuh, membunuh bibit penyakit, dan memperbaiki organ yang rusak seperti ginjal, jantung, dan paru-paru. Selanjutnya, bagian tanaman obat yang biasa digunakan berupa akar, kulit batang, kayu, daun, bunga, dan bijinya. Baik, selanjutnya kita masuk pada hasil wawancara kami. Di sini kami mendapatkan berbagai macam-macam tanaman. Yang pertama di sini ada tanaman yang berspesies Cordyline fruticosa. Tanaman ini digolongkan sebagai kelas Monocotyledonae dan termasuk famili Liliaceae dan genus Cordyline. Dan tumbuhan ini juga memiliki karakter morfologi. Yang pertama, daunnya berbentuk bangun lanset, kemudian ujungnya runcing, pangkalnya runcing, tepinya berombak, kemudian susunan tulangnya menyirip, dagingnya seperti kertas dan warnanya ungu. Kemudian batang arah pertumbuhannya secara monopodial dan akarnya berbentuk serabut. Dan pada tumbuhan ini atau pada tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pelindung dan populerkan sebagai tanaman hias. Digunakan sebagai pembungkus makanan dan memiliki kemampuan antibiotik. Selanjutnya ada Iresine herbsti. Di sini termaksud kelas Magnoliopsida dan famili Amarthaceae, genus Iresine, dan spesiesnya itu adalah Iresine hepsiti. Dan bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Adapun karakter morfologinya, tumbuhan herba tegak,
tingginya sekitar 40 sampai 20 cm. Daunnya berbentuk jantung terbalik dengan lebar 5 sampai 7 cm. Panjangnya dari 3 sampai 4 cm dan bertangkai. Kemudian bunganya berukuran kecil, bermahkota seperti selaput, membentuk mayang pada ketiak daun dan di puncak batang. Dan buahnya berbentuk bulat panjang kecil dan berbiji satu. Tumbuhan ini atau tanaman ini dapat digunakan secara lokal sebagai pewarna makanan dan dibudidayakan sebagai tanaman hias karena corak daunnya yang sangat menarik. Selanjutnya ada tanaman Plectranthus scutellarioides. Di sini termaksud dari kelas Magnoliopsida, famili Lamiaceae, genus Plectranthus. Bisa kita lihat di gambar di samping ini. Tanaman ini pun memiliki karakter morfologi, yaitu tanaman herbal dengan batang berdiri tegak dan merayap. Kemudian tinggi batang mencapai 30 sampai 150 cm. Daunnya berbentuk seperti hati, segitiga atau bulat telur. Panjangnya 7 sampai 11 cm. Dan lebarnya itu 3 sampai 6 cm. Berwarna ungu, kecoklatan dan kehitam-hitaman. Bunga ini juga berbentuk untaian berwarna merah, putih, ungu dan kuning. Manfaat dari tanaman ini yaitu digunakan sebagai pengobatan seperti postpartum, dermatitis, sakit perut, batuk, nyeri pada otot, asma, gangguan pencernaan, dan selain itu tanaman ini memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi, imunomodulator, antioksidan, antihistamin, dan antidiabetes. Selanjutnya ada tanaman Dracaena reflux. Di sini ada termasuk dari kelas Liliopsida, famili Agavaceae. Di sini karakter morfologinya tanaman hias yang berbentuk daun yang indah, batangnya bercabang-cabang dan tumbuh dengan rimbun, daunnya berbentuk tunggal, tidak bertangkai, dan pelepah pembeluk batang dengan sepanjang 5 sampai 20 cm, lebar 3 sampai 5 cm. Pertulangan daunnya sejajar, permukaannya licin dan berwarna hijau bercampur merah marun. Digunakan oleh masyarakat sebagai tanaman hias pekarangan rumah. Selain itu, tanaman ini memiliki kemampuan sebagai penghilang senyawa beracun seperti trichloroethylene, dan formaldehida yang ada di udara. Selanjutnya ada Dracaena reflexa. Di sini tumbuhan ini termasuk dalam kelas Magnoliopsida, famili Lamiaceae. Adapun karakter morfologinya, tanaman ini merupakan tanaman tahunan yang bercabang banyak. Batangnya biasanya berwarna merah anggur tua, lebih jarang
berwarna hijau. Daun ini berwarna merah anggur tua sampai hijau zaitun, berbentuk bulat telur dan bergerigi kasar di perpanjang tepinya. Batang atas berakhir dalam bentuk bunga seperti paku. Manfaat dari tumbuhan ini atau tanaman ini sebagai daun dan bijinya dapat digunakan untuk membuat obat seperti asma, mengatasi mual, sengatan matahari, mengkonduksikan keringat, dan mengurangi kejang otot. Kemudian tanaman ini juga digunakan sebagai penyedap sert. Minyak bijinya digunakan sebagai komersial dalam produksi pernis, pewarna, dan tinta. Dan adapun nama lain dari tumbuhan ini biasanya disebut dengan daun mayana. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindrawati S. Cumati. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang hasil identifikasi etnobotani tanaman hias dan tanaman obat pada pekarangan rumah 2 dan rumah 3. Adapun beberapa tanaman yang sudah berhasil diidentifikasi, yaitu pada pekarangan rumah 2 itu terdapat 6 tanaman dan pada pekarangan rumah 3 terdapat 5 tanaman. Berikut saya akan menjelaskan klasifikasi ilmiah, morfologi, serta manfaat dari tanaman tersebut. Yang pertama adalah tanaman Monstera adansoni. Adapun klasifikasi ilmiahnya, tanaman ini termasuk pada kingdom Plantae, divisi Magliophyta, kelas Liliopsida, famili Araceae, dan genus Monstera adans. Morfologi dari tanaman ini, dia memiliki daun dengan lubang yang berbentuk oval yang tidak beraturan dan daun hias yang bertepi penuh. Adapun manfaat dari tanaman ini yaitu sebagai tanaman hias. Yang kedua adalah tanaman Aglonema commutatum. Klasifikasi ilmiahnya, tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magliopsida, famili Araceae, genus Aglonema Scott. Morfologi dari tanaman ini mempunyai sebuah batang yang relatif pendek. Warna dari batang ini sangat beraneka ragam, mulai dari berwarna putih, hijau, pink, ataupun merah. Batang tanaman ini pun berbuku-buku dan juga cenderung berair, serta mempunyai diameter relatif kecil, yaitu 1-3 cm. Manfaat dari tanaman ini sebagai tanaman hias karena dapat menyerap polusi udara. Yang ketiga adalah tanaman Plecranthus Cutelaroides. Adapun klasifikasi ilmiahnya, tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Lamid, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Solenostenum. Morfologi dari tanaman ini adalah tanaman semak dengan tinggi dapat mencapai 1,5 meter. Dapat dilihat pada gambar, warna daun dari tanaman ini adalah warna hijau muda agak kekuning-kuningan. Manfaat dari tanaman ini sebagai tanaman hias dan obat bisul karena mengandung antibiotik dan eugenol yang bersifat menghilangkan nyeri. Yang berikut adalah tanaman Irisine herbsti. Tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magliopsida, ordo Charipilales, famili Amarantiae, dan genus Irisine. Morfologi dari tanaman ini yaitu memiliki tinggi 80-120 cm. Daunnya berbentuk jantung terbalik berwarna kemerah-merahan dan bertangkai. Bunga kecil-kecilnya bermahkota seperti selaput. Adapun manfaat dari Irisine herbsti ini, dia sebagai tanaman hias.
Yang kelima adalah tanaman Calathea rhizophyta. Klasifikasi ilmiahnya, tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Thrasiophyta, kelas Comelindis, ordo Gingiberus, famili Maranchiaceae, dan genus Calathea. Morfologi dari tanaman ini memiliki daun yang berukuran sekitar 2-45 cm. Daunnya berwarna hijau kekuningan dengan bercak putih. Batang dari tanaman ini berwarna hijau muda dan berukuran 2 cm. Adapun manfaat dari tanaman ini yaitu digunakan sebagai tanaman hias dan dapat menjadi penyejuk di dalam ruangan. Selanjutnya kita masuk pada etnobotani tanaman hias di pekarangan pada rumah 3. Yang pertama itu ada tanaman Plecranthus cutellarioides. Adapun klasifikasi ilmiahnya, dia termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Magliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, dan genus Plectranthus. Morfologi dari tanaman ini memiliki tinggi berkisar 30-150 cm. Warna daunnya hijau dengan pinggirannya berwarna ungu kecoklatan. Permukaan daunnya terdapat rambut-rambut halus dengan batang yang bercabangannya banyak. Adapun manfaat dari tanaman ini yaitu sebagai tanaman hias dan dijadikan sebagai obat wasir, obat bisul, dan obat haid tidak teratur. Selanjutnya yaitu tanaman Sansevieria trifasciata. Klasifikasi dari tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Magliophyta, kelas Monocotylodenae, ordo Liliales, famili Agafaceae, genus Sansevieria. Morfologi dari tanaman ini memiliki tekstur daun yang keras dan kaku, memiliki warna kombinasi antara hijau muda dan hijau tua. Daunnya berbentuk panjang dan runcing. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai tanaman hias, selain itu dapat menyerap polusi udara, menetralkan aroma tidak sedap, mengurangi radiasi, dan memiliki kemampuan menyerap polutan yang tinggi. Yang berikut adalah tanaman Oxalis triangularis atau biasa disebut dengan bunga kupu-kupu. Klasifikasi dari tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Thrasiophyta, kelas Mesangiorems, ordo Oxylidales, famili Oxalidaceae, dan genus Oxalis. Morfologi dari tanaman ini memiliki diameter lebih dari 10-15 cm, sepenuhnya ditutupi dengan sisik. Daunnya terbentuk dari 3 selebaran sesile atau tangkai daun yang sangat pendek. Manfaat dari tanaman ini sebagai tanaman hias dan sebagai obat diabetes, gondok, antibakteri, rematik, anti kanker, diare, dan untuk mengobati bisul dan pengobatan luka. Kemudian adalah tanaman Sodiaeum variegatum. Klasifikasi dari tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Maglionopsida, ordo Malpighiales, famili Eiperobiaceae, dan genus Sodiaeum. Morfologi dari tanaman ini biasa disebut dengan tanaman puring. Nah, tanaman puring ini adalah tanaman berpohon pendek, di mana tekstur batang berbentuk bulat dan tebal dengan panjang 25 meter. Daunnya yang berbentuk bulat dan lonjong dengan warna kombinasi warna hijau muda dan kuning. Manfaat dari tanaman ini sebagai tanaman hias dan dijadikan sebagai obat pada gangguan kesehatan seperti kesulitan buang air besar, diare, demam, dan flu. Yang berikut adalah tanaman Aglonema widuri. Tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Arales, famili Araceae, dan genus Aglonema. Morfologi dari tanaman ini memiliki batang yang pendek berwarna putih yang berwarna agak kemerahan. Tanaman ini juga batangnya berair dan tidak berkayu. Daunnya yang oval dengan ujungnya yang lancip yang berwarna hijau kemerahan ditambah dengan corak atau bercak warna hijau. Manfaat dari tanaman hias ini adalah dapat menyerap polusi udara seperti asap rokok dan dijadikan sebagai tanaman hias.
Selain itu, tanaman ini juga mempunyai khasiat sebagai antibakteri yang menekan jumlah populasi spora jamur hingga mencapai 50%. Kemudian tanaman yang terakhir adalah tanaman Cosmos bipinnatus. Tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabates, famili Asteraceae, dan genus Cosmos. Adapun morfologinya, tanaman ini memiliki batang yang berkayu, tinggi batangnya bisa sekitar 1 sampai dengan 3 meter. Daun pada tanaman ini letaknya berpasangan, bersilang, dan berwarna hijau muda. Manfaat dari tanaman ini yaitu digunakan sebagai tanaman hias, dan daunnya dapat digunakan untuk pengobatan tradisional yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membuang racun yang terdapat dalam tubuh. Selain itu, dapat memperbaiki fungsi jantung serta membantu pertumbuhan tulang. Saya Siti Hainun Lutfia Astir akan menjelaskan tanaman apa saja yang kami temui di rumah keempat. Di rumah keempat ini kami menemukan 5 jenis tanaman. Yang pertama ada Maranta arundinaceae. Morfologinya yaitu tumbuhan ini dapat berdiri tegak, berumpun, dan merupakan tanaman berumbi. Manfaat dari tanaman ini dapat membantu mengobati diare dengan baik dan mengembalikan cairan tubuh. Tanaman ini juga dapat menjaga sistem kekebalan tubuh, bermanfaat juga untuk mengobati infeksi saluran kemih. Yang kedua ada Hosta Plantagineae, memiliki morfologi bentuk daun bulat dengan permukaan daun yang halus dan batang berwarna coklat kemerahan. Adapun manfaat dari tanaman ini itu dapat menyerap udara kotor akibat polusi. Yang ketiga ada Aglonema comutatum. Morfologinya yaitu memiliki akar serabut berwarna putih dan berair. Kemudian memiliki batang yang relatif pendek dengan warna kemerahan, memiliki bentuk daun oval dan tipis serta memiliki tekstur yang kaku. Manfaat dari Aglonema comutatum ini digunakan sebagai hiasan dan juga dijadikan koleksi. Selain itu juga dapat dijadikan peluang bisnis budidaya tanaman. Yang keempat ada Dieffenbachia seguine. Morfologinya yaitu tanaman ini merupakan tumbuhan herba yang memiliki modifikasi batang berupa risom berwarna hijau dengan tinggi mencapai 2 meter. Daunnya berbentuk bulat telur memanjang berwarna hijau dan terdapat bercak putih yang tersebar di seluruh permukaan daun. Memiliki manfaat yaitu dipercaya dapat membawa keberuntungan dan membawa rezeki. Selain itu, manfaat daun ini juga sangat baik untuk kesehatan diletakkan di ruangan tidur ataupun di indoor karena menghasilkan senyawa antiseptik, disinfektan udara, dan elemen anti-stres. Dan yang kelima ada Ficus elastica. Morfologinya yaitu memiliki daun tunggal, jenis akar tunggang, permukaan batang halus dengan warna kecoklatan. Manfaatnya yaitu daun tanaman ini dapat mengatasi penyakit stroke, rematik, MA, berbagai bentuk masalah penyakit kulit, dan juga membantu proses peredaran darah di dalam tubuh agar lancar. Daun tanaman ini akan diolah menjadi minuman herbal. Selain daun, akar dari tanaman ini juga bermanfaat untuk mengobati bisul, MA, rematik, sendi dengan cara akarnya digiling hingga halus, lalu menambahkan sedikit air kemudian diaduk sehingga bentuknya menjadi bubur. Setelah itu, dioleskan pada bagian tubuh yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tanaman hias dan tanaman obat di rumah yang kelima dan keenam. Tanaman yang pertama itu ada Saladium bicolor. Klasifikasi ilmiahnya itu Kingdom Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Arales, famili Araceae, genusnya Saladium, dan nama spesiesnya itu Saladium bicolor. Nah, morfologi dari tanaman ini
memiliki daun yang berbentuk hati, bulat dan panjang. Dia berwarna hijau muda, batangnya membentuk seperti pelepas seperti umbi. Permukaan batangnya licin dan ruas buku-bukunya tidak jelas. Kemudian manfaat dari tanaman ini yaitu sebagai tanaman hias dan sebagai antivirus, dan juga dapat mengobati penyakit berat lainnya seperti diabetes, radang otak, kista, dan semua penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian tanaman yang kedua yaitu ada Alocasia poli. Klasifikasi ilmiahnya yaitu Kingdom Plantae, divisinya Angiospermae, kelas Monocotus, ordonya Alismatales, kemudian familinya Araceae, genusnya Alocasia. Nah, morfologi dari tanaman ini. Tanaman ini memiliki daun berbentuk seperti hati dan tumbuh dengan ukuran mencapai 2-9 cm. Daunnya berwarna hijau muda dan di tengahnya berwarna merah. Batang dari tanaman ini lentur dan tidak berbulu. Kemudian batangnya ini berwarna hijau. Nah, manfaat dari tanaman ini sebagai tanaman hias dan untuk mengatasi peradangan yang terjadi di jaringan tubuh. Caranya dengan mengambil ekstrak daunnya. Kemudian tanaman yang ketiga, nama spesiesnya itu Tabernae montana diva cirata. Kingdom Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordonya Gentianales, termasuk dalam family Apocynaceae, genusnya Tabernae montana. Nah, morfologi dari tanaman ini merupakan tanaman perdu, daunnya tunggal dan ujung pangkal runcing. Daunnya ini berwarna hijau, batangnya berbulat berkayu. Kemudian memiliki bunga tunggal dengan kelopak bunganya bercangap 5. Bunganya ini berwarna putih. Manfaat dari tanaman ini yaitu sebagai tanaman hias dan juga bisa bermanfaat anti nyeri, sebagai sumber antioksidan untuk mengatasi nyeri dan dapat mengobati lelah dan nyeri pada otot. Selanjutnya tanaman yang keempat yaitu Polycias guilfoylei. Klasifikasi ilmiahnya yaitu Kingdom Plantae, divisinya Tracheotis, kelas Asterip, kemudian ordonya Apiales, family Araliaceae, genus Polycias. Nah, morfologi dari tanaman ini, dia memiliki tangkai daun yang melebar, daunnya berwarna hijau muda. Manfaat dari tanaman ini, dia bisa dikonsumsi dalam keadaan segar sebagai sayuran dan juga bisa digunakan sebagai teh, obat untuk masuk angin, sakit kepala, dan batu ginjal. Kemudian tanaman yang kelima yaitu nama spesiesnya Chlorophytum chomosum, Kingdom Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Liliaceae, familinya itu Antheraceae, genusnya Chlorohytum. Morfologinya, tanaman ini memiliki daun yang berukuran sekitar 2-45 cm. Daunnya hampir sama dengan daun serai dengan warna hijau kekuningan. Batang dari tanaman ini berwarna putih muda dengan ukuran 2 cm. Kemudian manfaat dari tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias, dapat menghilangkan racun seperti formaldehida dan silen yang berasal dari cat dinding. Selanjutnya kita lanjut di tanaman hias dan tanaman obat di pekarangan rumah yang keenam. Nah,
Rumah yang keenam ini, bunga pertamanya itu Zodiaeum variegatum. Klasifikasi ilmiahnya Kingdom Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordonya Malpighiales, termasuk dalam famili Euphorbiaceae, genus Zodiaeum, spesies Zodiaeum variegatum. Morfologi dari daun ini, bentuk daun dari tanaman ini ada yang berbentuk bulat, telur lonjong, ada juga yang berbentuk pita. Masing-masing daun mempunyai corak warna yang berbeda, tapi daun ada yang rata, bergelombang, bahkan ada yang berpilin. Ujung dan runcing nada yang tumpul, batang tegak menjulang ke atas dengan percabangan banyak batangnya yang bergetah. Nah, manfaat dari tanaman ini, dia selain sebagai tanaman hias juga bisa dijadikan tanaman herbal untuk kesehatan seperti diare dan demam dan penyakit sifilis. Baik, selanjutnya ada tanaman Alocasia sanderiana. Nah, klasifikasi dari tanaman ini yaitu kingdomnya Plantae, divisi Angiospermae, kelas Monocot, ordo Alismatales, masuk dalam famili Araceae, genusnya Alocasia scott. Nah, nama spesiesnya itu Alocasia sanderiana. Kemudian morfologi dari tanaman ini memiliki daun yang ada yang bulat, jantung, kipas, kemudian dia mengerucut seperti corong. Nah, akar dari tanaman ini dia dapat menghasilkan umbi. Nah, umbi itu akan tumbuh dari indukan jika dibiarkan. Umbi ini bersifat menyimpan cadangan makanan dari tanaman ini. Nah, batang tanaman ini bervariatif, ada yang kokoh berdiri, ada yang lentur, berbulu atau tidak berbulu. Dia polos dan sampai memiliki corak yang unik. Nah, manfaat tanaman ini hanya sebagai tanaman hias karena penampilannya yang eksotis. Nah, selanjutnya di sini ada tanaman Plecantharus scutellarioides. Klasifikasi ilmiahnya itu kingdom ini Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Lamiids, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genusnya Solenosteman, dan spesiesnya itu Plecanthus scutellarioides. Nah, morfologi dari tanaman ini, dia semak dan dapat memiliki tinggi sampai 1,5 meter. Daunnya berkhasiat sebagai obat wasir, bisul, obat demam, obat radang telinga, dan obat haid yang tidak teratur. Nah, batang dari tanaman ini dia bervariatif, ada yang kokoh, lentur, berbulu, ada yang tidak berbulu, kemudian polos dan memiliki corak yang unik. Selanjutnya di sini ada bunga Aglonema comatatum. Klasifikasi ilmiahnya itu kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, famili Araceae, genus Aglonema scott, spesies Aglonema comatum. Nah, morfologi dari tanaman ini, dia mempunyai sebuah batang yang berlatif pendek. Warna dari batangnya sangat beraneka ragam, dari mulai yang berwarna putih, hijau, pink, ataupun merah. Batang tanaman ini berbuku-buku dan juga cenderung berair serta tidak berkayu. Batang dari kayu ini mempunyai diameter relatif kecil 1-3 cm, ataupun bisa lebih dari itu. Daunnya berbentuk oval yang tidak beraturan, dengan oval yang berbentuk ujung daun itu lancip sehingga ujungnya datar.
manfaat dari tanaman ini yaitu selain sebagai hiasan, tanaman ini juga mempunyai khasiat sebagai antibakteri yang menaikkan jumlah populasi spora jamur hingga 50%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiawati Dama, Universitas Negeri Gorontalo, Prodi S1 Pendidikan Biologi, kelas B. Nah, baik, di sini saya akan membahas tentang etnobotani tanaman hias dan tanaman obat untuk memenuhi mata kuliah etnobotani. Nah, baik, langsung saja yang pertama yaitu tanaman hias. Di sini ada tanaman hias Calathea jeberina. Nah, untuk morfologinya itu dia memiliki daun oval berpola velodru yang berwarna hijau muda dan garis-garis hijau yang lebih gelap. Bisa kita lihat di samping, ini gambarnya. Kemudian untuk manfaat dari tanaman hias tersebut ini sebagai tanaman hias di dalam ruangan atau indoor yang berfungsi untuk menyejukkan udara dalam ruangan. Kemudian yang kedua ada tanaman hias yaitu Sansevieria trifasciata atau yang kita kenal sebagai lidah buaya. Nah, untuk morfologinya itu yaitu memiliki daun yang kaku dan tumbuh secara vertikal ke atas. Selain itu, daunnya berwarna hijau dengan guratan-guratan berwarna belang-belang, abu-abu dan hijau. Bisa kita lihat gambarnya di samping. Nah, kemudian untuk manfaat dari tanaman hias tersebut ialah sebagai tanaman hias dan bermanfaat untuk menyuburkan rambut, mengobati diabetes, wasir, dan kanker ganas. Nah, untuk cara pemanfaatannya yaitu dengan mengolah akarnya menjadi sari dan mengusapkannya pada rambut. Nah, kemudian di sini ada tanaman obat. Tanaman obat Gingiber officinale atau yang kita kenal dengan jahe. Nah, untuk morfologinya yaitu tumbuhan herba, batangnya tegak, berakar serabut, dan berumbi dengan rimpang mendatar. Nah, untuk manfaat dari jahe tersebut ialah dia sebagai tanaman obat seperti meringankan nyeri otot, mengatasi peradangan, mengurangi mual ringan, menurunkan gula darah, meredakan batuk, mengatasi rematik, dan juga mengatasi nyeri haid. Nah, untuk cara pemanfaatannya sendiri ialah dengan merebus rimpang jahe merah. Nah, lanjut masih tanaman obat. Di sini ada Curcuma longa atau yang kita kenal dengan kunyit. Nah, untuk di daerah Gorontalo itu kita kenal dengan alawahu. Nah, untuk morfologinya ialah batangnya tidak bercabang, bentuknya memanjang, dan merupakan batang semu yang tertutup rapat oleh pelepah daun yang berwarna hijau. Gambarnya bisa kita lihat di samping ini. Nah, kemudian untuk manfaat dari kunyit ini ialah sebagai tanaman obat seperti menghalangi sel kanker, mengobati ma, mengurangi mual, meredakan nyeri haid, dan digunakan untuk bumbu dapur serta pewarna makanan. Nah, selain itu bermanfaat untuk kecantikan seperti mengatasi jerawat dan peradangan pada kulit dan mencegah penuaan dini. Kemudian ada Allium fistulosum atau daun bawang. Ini juga masih termasuk tanaman obat. Nah, untuk morfologinya sendiri itu ialah memiliki bentuk yang panjang dan berwarna hijau. Pada bagian ujungnya daun bawang ini berwarna hijau tua, sedangkan batangnya berwarna hijau muda dengan tekstur sedikit keras. Kemudian untuk manfaat dari daun bawang tersebut ini ialah sebagai tanaman obat untuk kesehatan seperti merawat kesehatan jantung, mencukupi asupan serat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan menurunkan berat badan. Kemudian di rumah ke-8 ada tanaman hias. Ada tanaman hias Euphorbia titimaloides. Nah, bisa kita lihat gambarnya di samping. Nah, untuk manfaat dari tanaman hias tersebut ini ia mempunyai
kesehatan diare akut, malaria, demam, sakit gigi, bisul, pendarahan pada menstruasi, luka bakar, sesak napas, rematik, dan sembalit. Nah, kemudian ada Caladium bicolor. Untuk manfaatnya sendiri itu ialah digunakan sebagai tanaman hias, juga digunakan untuk pengobatan bagian luar tubuh, yaitu dapat menghilangkan pembengkakan di bagian jari-jari dengan menggunakan bagian umbi dari tanaman ini tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada Ocimum basilium. Nah, di sini manfaatnya ialah minyak dari daun ini terbukti mengandung zat antimikroba yang efektif melawan berbagai bakteri, ragi, dan jamur dari makanan yang terkontaminasi, melegakan hidung, mampet karena flu, dan meredakan pegal linu. Kemudian yang terakhir yaitu ada Plantartus cutellaroides. Nah, bisa kita lihat gambarnya di samping. Nah, untuk manfaat dari tanaman hias tersebut ini ialah dapat mengobati penyakit ambeien, menyembuhkan penyakit diabetes mellitus, mengobati demam dan sembalit, dan juga mengobati bisul serta mengatasi datang bulan yang terlambat. Nah, baik, mungkin hanya itu dari kami. Sekian dan terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.